dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Yang tadi waktu itu GOPTKI Kota Binjai bersama Dinas Pendidikan Kota Binjai bikin pelatihan guru TK PAUD se-Kota Binjai dilatih. Nah, saya termasuk yang mengikuti jemputan. Waktu mengikuti jemputan itu, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang lagi akhirnya bisa siapa tahu habis dari sini ada yang borong ikan teri yang kita nggak tahu Bang. Apalagi kalau memang ikan teri itu tidak semua orang berminat. Tapi kalau kita tahu titik-titiknya, kita lebih mudah. Bang Jati usahanya apa? Ayam penyet Bang ini tadi? Keripik. Oh, berarti industri panganan kan seperti itu. Nah, seperti ini. Dan di waktu yang bersamaan saya bisa buka custom. Custom dalam artian misalnya kakak abang mau bikin batik sendiri nih, motif abang sendiri, mau abang kakak hakikan. Makanya di tempat saya juga mulai ada Lascraft. Lascraft itu apa aja? Misalnya saya kerjasama sama teman-teman yang jago merajut. Gerakkan diri Kak, siapa tahu pulang dari sini dapat orderan. Amin. Oke Kak, kan pasti kita sebagai wirausahawan harus berpikir apa ya gitu kan. Jadi itu tadi salah satu memang rintangannya seperti itu. Usaha kita tidak melulu bisa jalan setiap harinya, tapi kita harus berpikir treatment atau ya jodoh di sini kan. Ada istri pula di sini. Entah itu kakak main tebak-tebakan atau bikin yel-yel. Kerjaan apa? Boleh gitu ya. Jadi istilahnya setiap kelompok harus punya hiburan. Hiburan yang mana yang dilakukan itu bisa menghibur kawan-kawannya. Biar kita nggak ngantuk, oke? Yuk. Terinspirasi dari usahanya Bang Yanto. Setelah kami diskusikan, ternyata masalahnya ada dua. Yang pertama itu modal, yang kedua itu pesaing. Kemudian untuk solusinya, yang pertama jelaskan lagi ya. Sepertinya kami semua sudah paham. Berhubung cari kemudahan sana sini kan dapat, ya kita cari pinjol. Yang kedua tadi karena cari pinjol terlalu ekstrim, kita main jula-jula sesama komunitas home decor. Itu pun kalau ada yang mau gabung. Kalau mau gabung alhamdulillah, kalau nggak mau gabung parah lah. Ya. Yang ketiga, nah ini nilai aja nih, modal syariah. Pas lagi beruntung dapat, kalau nggak beruntung kumpul. Kemudian solusi untuk yang pesaing itu memperkuat promosi baik di offline dan online. Yang offline-nya dari mulut ke mulut tetangga. Pas lagi wirid kalau iklan, pas orang pengalaman kita iklan, ya, habis sholat kita iklan. Kemudian untuk online juga semua medsos kita mainkan, ya itu benar. Mungkin demikianlah kami dari kelompok. Bang, dapat yang gratis. Kelompok 5 ada apa show yang mau ditampilkan? Apa ya? Udah mandi kan, boy? Udah mandi? Ya, Kalau mau mandi pakai sabun kali ya. Apa tadi? Apa tadi? Nih, Bang Fai ngomong Bang Fai. Kelompok 5. Oh, saya bilang kelompok 5 semangat, usaha semangat berkarya. Kelompok 5 Semangat usaha, semangat berkarya. Oke. Terima kasih kelompok 5. Iya, itu anaknya siapa? Anak kakak. Berarti boleh pulang lama ya kan Kak? Anaknya dibawa nggak mau pulang cepet-cepet. Ina dulu dia. Ya, ini tokoh utamanya. Oke. Mau yel-yel dulu boleh, mau langsung diskusi boleh. Jangan berantem. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Ada saya yang paling ganteng, Jadi Siregar. Kemudian ada Kak Miri, Kak Amira, Kak Rara. Ya, jalan kami
Oke. 2024 Ganti presiden. ganti presiden. KMI kelas. Oke, terima kasih. Jangan ditutup. Kita bakso di depan ya. Lanjut. Ya baik, kami coba mengangkat masalah fashion gitu kan. Ethnic Fishwalk itu baju kaos dia yang di itu contohnya, atau ada yang mau beli ya kan, nah itu barangnya ada langsung. Nah jadi kaos itu yang dipandu dengan songket atau ulos. Nah jadi marketnya terbatas gitu. Nah jadi kan nggak semua orang yang suka fashion itu, yang hobinya beli pakaian atau berbusana itu fashionnya inginan seperti itu gitu kan. Nah makanya dengan permasalahan seperti ini solusinya kita perlu promosinya lebih ke media sosial, karena kalau kita hanya berjualan atau apa namanya di areanya Mbak Mira sendiri, marketnya mungkin kan nggak ketemu, tapi kalau kita online kan bisa menggapai orang yang belum pernah melihat produk ini menjadi tertarik gitu kan. Artinya marketnya lebih luas ketika mempromosikannya di media sosial, dan memang sekarang juga zamannya media sosial kan, digitalisasi. Nah kemudian itu masalah di harga. Kenapa di harga? Beda memang dengan kaos-kaos biasa pada umumnya yang dipandu dengan ulos atau songket. Nah mahalnya itu di sini, di songket atau di ulosnya gitu loh. Di bahan dasar ulos atau songket ini yang mahal, karena kita tahu sendiri kan harganya tinggi. Jadi solusinya gimana? Nah sama seperti kalau kita bilang mall atau plaza gitu yang melakukan diskon. Nah misal harga 200. Loh, mana Kak? Mereknya hilang. Protes saya. Kita dari grup 1. Panjang kali ya. Kendalanya bahan baku terbatas. Oh ya belum ya? Agak semangat kali. Saya sendiri Ismail. Halo Bang Mail. Halo. Nama siapa? Nama? Saidah. Ini ayahnya Saiful. Dia kan tanya siapa itu gitu ya. Mana Saiful? Elisa, Tani Mukirji. Aku kan Semarang di Palembang kan? Oh itu bukan ya. Oke. Kembali ke papan, bukan laptop. Kendala yang kami hadapi, sorry bukan kami ini, saya sendiri hadapi. Mereka ini penggembira aja gitu. Mereka minta di depan, tapi saya bersyukur supaya ada kawan saya lawak-lawak kan. Bahan baku terbatas. Langsung ke solusinya satu ya. Kita kendala terus solusinya apa gitu kan? Nah, apa solusinya? Mencari sumber yang lain. Apakah ke petani atau peternak madu? Kita tidak bisa begitu sering. Kenapa? Kalau kita sampai ke tangan pertama, saya juga kali panen itu habis. Nah, saat kita punya habis, di supplier masih ada. Kenapa? Biasanya supplier yang punya modal besar, mereka borong, sehingga mereka masih ada. Nah, di sini kita usahakan selalu punya kerjasama lebih dari satu petani atau lebih dari satu supplier. Sehingga kalau di tempat A sudah habis, kita ada tempat lain, tempat B. Itu salah satu solusinya. Nah, untuk kendala berikutnya, biasanya ini sering dipertanyakan oleh konsumen kita. Oke, belum beli kan? Harganya nanya gitu, sering gitu. Ada di barangnya sekarang? Oh ada lah. Nah, online kok setengah jam sampai sini. Ya, aslinya bang gitu kan. Saya kasih jalan gini, enggak saja tanya apa enggak. Saya bilang, jangan tanya yang asli, murni apa enggak. Karena asli belum tentu murni. Kalau murni, sudah pasti. Ada suaminya. Kamu kasihan dia, ada dokumentasinya. Biar kerjaan kan, pas kerjaan lah. Video ya. Habis memorinya. Biji yang merah ya. Nggak kemana kamera, kenapa aku situ? Oh, ganteng kali. Bener kan? Oke, kita mulai ya. Kalian ngetehnya pakai apa? Pakai gula. Mana main? Penyakit namanya. Pakai madu lah. Madu murni 100% murni. Segala. Oke, terima kasih. Kelompok 4 makan ketupat tetap semangat. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 yaitu nama-namanya ada Lisa, saya sendiri. Yang kedua itu ada Zalfa. Saya hello dulu Zalfa. Halo Zalfa. Ada Nola dan ada juga kakak Nazra dan anaknya beserta bonus Saida. Jadi kami itu mengambil usaha kuliner. Jadi di sini kami ada 2 yang kuliner, saya sendiri dan kedua kakaknya. Kendalanya itu pertama itu di modal. Jadi solusi dari modal ini kan nggak mungkin pinjol ya. Yang kami
Kami lebih beda ya dari kelompok di sebelah. Yang pertama itu mencari investor atau join bisnis, bisa sesama kawan atau sesama saudara kandung seperti itu. Biar kita lebih nggak main pinjol lah pokoknya. Yang kedua itu pesaing. Jadi pesaing, yang kedua itu inovasi. Jadi solusi dari inovasi ini mengikuti tren yang sedang trending di pasar-pasaran, mau itu di sosial media dan juga di setempatnya. Yang ketiga itu pesaing, kembali lagi ke inovasi. Gimana cara kita mengarahkan dari pesaing yang ada di sekitar kita? Ya kita harus berbeda, mencari inovasi yang baru. Nah, yang keempat itu kurang peminat. Jadi kurang peminat ini caranya adalah mencari tahu target pasaran yang diminati dari pasar-pasar itu seperti apa gitu. Yang kelima, kurangnya social branding. Jadi yang solusinya itu memanfaatkan sosial media seperti TikTok, berjualan di TikTok tadi seperti pemateri yang sampaikan ya, berjualan di IG dan juga sosial media lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat kita makan. Oke. Jasa, fashion. Oh, oke. Di sini ada kakak-kakak peserta FTD tidak? Ada. Ini masuk ke batik tulis, yang mana setiap lilin di bukan dibakar. Ada tambah lagi? Bad mood. Ada lagi? Kakak, abang? Kalau saya selalu ketemu sama mindset gratisan. Gratis pula. Yes, aduh. Kak, alhamdulillahnya nggak satu kakak ya. Oke, next abang. Ambil sampel usaha apa? Contoh misalnya usaha kuliner puding. Maka di sini bikin namanya siapa-siapa aja. Lalu kelompok berapa dan nama usahanya. Itu ya. Lalu di sini kendalanya apa? Langsung cari solusinya. Seperti di kelompok kalau ada yang lucu-lucu orangnya suruh bikin yel. Aku dari kendala bisa dari solusi kan? Budidaya ikan di dalam ember dan itu ikannya ikan lele. Nah, jadi buat Bapak Ibu, nah itulah permasalahannya. Biasanya pakan itu yang digunakan itu pelet. Nah, tetapi pelet itu harganya cukup mahal, Pak. Jadi kalau misalnya kita hitung itu, kalkulasikan dari istilahnya dari kita pertama pelihara sampai nanti dia panen, itu mungkin kita cuma dapat tipis keuntungannya. Jadi tidak worth it untuk kita pakai pakan itu cuma pelet. Nah, itulah lahirlah namanya solusi ya pakan alternatif. Magot itu apa Kak? Magot. Nah, itu ya. Kami dari kelompok 3 keluarga. Di sini kami namakan kulinernya bakso aci. Kendalanya yaitu pertama ya biasalah kita orang UKM kan usaha permodal ya kan, jadi modal yang terasa ya. Biasanya itu penjualan komplikator. Solusinya sesuai dengan budgetnya, sesuai usia yang dinikmati. Jadi dengan itu kami memasarkan produk kami dengan dari keluar daerah atau di marketplace. Yang kedua kendalanya di pemasaran. Pemasaran harus lebih giat melakukan promosi untuk sirup lemon. Biar cepat aja ya. Packagingnya mencari inspirasi baru yang berhubungan dengan pengemasannya. Sirup lemon tidak ada yang terbuang, semua bisa dijual. Ada orang lagi. Nah, yang jadi masalah adalah digital marketing. Karena di era sekarang ini kita semua para pelaku usaha pasti membutuhkan yang namanya digital marketing untuk mendongkrak usaha kita. Jadi di sini
Ada sosial media manajemen, content creator, copywriting, desain grafis, fotografer atau videografer, dan analis sosmed. Inilah jadi permasalahan. Nah, jadi kendala yang kita alami itu biasanya di insight, menurut SDM kurang, dan banyaknya kompetitor. Nah, selanjutnya Bang. Selanjutnya kita membahas ke manajemen waktu. Manajemen waktu ini kita banyak kayak mager-mager ya. Nah, itu. Baru yang kedua internet lambat, kayak agak lola kan, rupanya habis paket. Ya udah pasang WiFi ya kan. Kemudian ini captionnya kurang menarik, capek-capek nulis panjang gak ada yang baca ya kan. Bagus tambah pakai video gitu. Lanjut apa? Kau kasih. Lalu solusinya yang pertama, kalau insightnya menurun, kita bisa bikin manajemen periklanan. Lalu yang kedua, SDM kurang, kita bisa mencari atau membuka atau loker anak magang. Lalu yang ketiga, ada kompetitor yang banyak, kita akan menggunakan diferensiasi produk. Kalau nggak tahu gimana? Nah, selanjutnya ini dari kami, kalau manajemen waktunya kurang, berarti kita harus skala prioritas. Mana yang mau kita kerjain duluan? Ya, itu yang kedua. Itu yang ketiga, internet lambat. Internet lambatnya kenapa? Jadi waktunya kurang. Ternyata ada masalah. Ternyata kendalanya adalah kontennya tidak viral. Jadi harus beriklan, baru bisa. Oke, Ini usaha kami di bidang kuliner yang kami berusaha di es kulkul. Jadi kendalanya itu es kulkul ini dia seperti buah, misalnya naga, pisang, melon, lemon, semangka, stroberi, pokoknya buah-buahan. Terus dia menggunakan coklat putih atau coklat coklatnya itu yang dilelehkan, terus nanti buahnya itu harus dalam keadaan posisi dingin. Jadi kendalanya itu kalau misalnya tenaga dan waktu itu dia memang nampaknya simpel, cuman kita harus bawa termos, kita harus bawa pendinginnya, kita harus kalau misalnya kalau kita menggunakan susu kaca buah itu kadang kan mau buahnya suka jatuh kalau dia tidak dalam keadaan segar atau misalnya mungkin benyek gitu kan. Jadi kita solusinya itu harus ada teman, maksudnya kita nggak bisa sendiri bekerjanya. Nah, tapi jangan selingkuh ya teman. Suami, CTM. Terus Bang, ngecek Bang. Oke, baiklah. Untuk modal sebenarnya nggak ada kendala ya, karena situ nggak ada solusinya, di sini nggak ada. Terus kemasan harus menggunakan pendingin, karena kita harus punya inovasi baru ya. Es kulkul itu kan kendalanya selalu mencair, tapi dengan kita punya inovasi baru yaitu harus menggunakan pendingin di kemasannya itu. Jadi menjaga es kulkul itu tetap dingin. Selanjutnya. Langsung ya, kalau untuk target pasarnya biasa kan apa sih es kulkul itu gitu kan. Jadi kan mungkin kalau kita udah nggak perkenalkan juga nggak tahu apa, kadang kalau misalnya kita jual di sekolahan jangan nak, nanti sakit perut, atau misalnya itu coklatnya coklat apa gitu, nanti pilek gitu kan. Jadi solusinya itu kita targetkan ke anak-anak dewasa sama orang tua. Jadi kalau udah orang tuanya mau, pasti anak-anaknya oke ya kan. Terus kalau cuaca, misalnya kalau misalnya buah segar lagi mahal, misalnya maka kita bisa beli buah BS. BS itu dia artinya dia masih bagus, hanya sebagian yang tidak, ya 50% dari harga yang buah segar. Jadi kita promosi aja. Misalnya kalau kita nggak jadi jual di sekolah atau kena cuaca hujan, maka kita kayak misalnya kayak promosi di WA gitu ya, di grup mak-mak sekolah gitu ya kan. Jadi dari situ kenal dulu nih apanya, produknya apa mak. Jadi kita bisa antar. Jadi kita tetap walaupun cuaca angin badai hujan deras ya kan, puting beliung, kita tetap bisa memasarkan es kulkul. Es kulkul. Ulangi loh, belum direkam. Ya ada masalah karena ada Lagi Bang katanya. 1, 2, 3. Siapa kita? Es kulkul. Dia ada masalah karena ada solusi. Apa itu? Ayo